Cek cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Suara Pi dengar, Bang? Terdengar, tapi sama seperti tadi wajah Pianya gelap. Nggak apa-apa lah. Ini nggak kelihatan. Nggak, black aja. Nggak kelihatan apa-apa, hitam aja. Nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa. Yang penting Tapi suaranya aman kan oke ya? aman. Tapi di sini Abang udah bergabung. Tinggal Kak Sausan. Ya. Tapi wajah saya terlihat jelas di sana. Terlihat jelas, Bang. Oke, sip. Aman-aman. Sebentar ya, Bang. Kita nunggu Kak Sausan ya, Bang. Kak Sausan belum bergabung. Sebentar ya, Bang Dimas. Masih terdengar, Bang, suara Pia? Aman-aman. Oke, Cuman ini videonya aja yang mati. videonya yang mati. Tapi kalau Ya, direkam dari sana kan aman ya? Terlihat aman, wajahnya kan. Yang penting rekaman dari sananya kan? aman, aman. Tinggal menunggu Kak Sausan. Sebentar. Ya, selamat datang teman-teman sahabat OIP ya. Kita narasumber kita satu lagi, Sausan. Di Medan cuaca gimana, Pia? Aman? Di Medan setiap malam hujan, Bang. Sekarang lagi hujan. Di sini malam. Di sini juga suara Bang putus-putus, Bang. Coba cek bilang. Cek, cek. Iya, putus-putus. Putus-putus. Kalau sekarang gimana, Pia? Lebih baik atau Oke, tidak? oke. Sekarang lebih baik. Oke. Ya, kita lagi nunggu Kak Sausan ya yang belum bergabung. Bentar.
Cek, cek. Itu ada pertanyaan dari Sausan. Iya, belum. Requestannya udah masuk. Belum masuk. Belum masuk, Kak. Permintaan gabung Kakak belum masuk, Kak. Tadi. Koneksi. Belum Kak, belum ada Kak. Kak Sausan belum masuk pemberitahuan untuk bergabungnya. Bentar. Kak Sausan boleh diulang coba permintaan bergabungnya soalnya belum masuk. Oke. Saya coba. Oh, jaringannya nggak ada ya, Kak? Coba ulang, Kak. Sudah saya konfirmasi nih, Kak. Boleh diulang, Kak Sausan? Oke, assalamualaikum. Suara saya dengar. Terdengar jelas, alhamdulillah. Wajah saya terlihat, Kak? Iya, sekarang jelas. Jelas. Tadi gelap. Tadi gelap ya. Baik. Bang Dimas, terdengar suara Pia? Aman. Baik, kita mulai aja ya, Bang Kak. Kita mulai ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan di BD kali ini dua narasumber kita yang hari ini yaitu Bang Firdaus dan Kak Sa hadiahkan kepada junjungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terakhir. Hai semua Sobat Astro, kembali lagi kita di acara nya Aif Umsu ke-21 atau ke-21 ya. Dengan hostnya saya sendiri, Tengku Aprilianti, selaku tim OIF UMSU, dan dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini kita undang. Yang pertama adalah Sausan Haida, yang merupakan ikatan alumni dari ITB. Dan kemudian narasumber kita yang kedua itu ada Muhammad Dimas Firdaus, yang itu adalah merupakan tim OIF UMSU. Selamat datang Sausan dan Bang Dimas Daus di live kita kali ini ya. Boleh Bang dan Kak, kita sapa dulu nih sahabat OIF UMSU pada hari ini untuk perkenalan dulu agar sahabat OIF UMSU tahu siapa narasumber kita kali ini. Boleh kita mulai dulu dari Kak Sausan Khairunisa. Sausan,
perkenalan dulu. Oh iya, oke. Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tausan, lulusan Astronomi ITB, angkatan masuknya ya 2016 gitu. Tapi setelah itu mungkin nggak secara tepat, secara kontinu ya di ranah astronomi, tapi dengan topik ini ya yang kebetulan menjadi tugas akhir saya saat itu, sampai sekarang masih suka untuk berkecimpung gitu ya di dunia dark sky. Kalau saya lebih melihat uh, kebalikannya, kalau polusi cahaya itu kan berarti langit sangat terang gitu, sedangkan saya lebih ingin menyebutnya sebagai memperjuangkan dark sky gitu ya, langit gelap. Sedikit itu aja perkenalannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Sausan. Itu tadi kenalan dari Kak Sausan. Mungkin kita juga boleh kenalan kembali ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Bang Muhammad Dimas Firdaus. Kepada Bang Muhammad Dimas Firdaus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Firdaus. Di OIF mungkin lebih dikenal Dimas Daus ya, karena ada 2 Dimas di OIF. Saya bertugas di tim peneliti yang ditempatkan di Barus, jadi bukan di Medan. Lalu terkait tema kita pada kesempatan kali ini memang beberapa kali juga ada tulisan-tulisan dari OIF, baik itu di website, di artikel jurnal, yang menjelaskan terkait bagaimana kondisi langit di Medan yang sangat berpolusi, sehingga OIF mencoba untuk membangun tempat lain, yaitu di Barus, dengan polusi cahaya yang lebih jauh lebih sedikit. Oke, itu sedikit intermezzonya ya, sedikit. Baik, terima kasih Bang Dimas Daus. Wah, kali ini narasumber kita dua-duanya alumni dari ITB ya, Bang Dimas Daus dan Kak Sausan Khairunisa. Baik, kita lanjut saja karena kita sudah perkenalan. Kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan nih Kak dan Kak Sausan dan Bang Dimas ya. Banyak nih pertanyaan dari sahabat-sahabat Astro yang sudah melihat nih postingan kita di OIF UMSU ya, dari narasumbernya kakak dan abang. Itu banyak sekali yang sudah mereka masih penasaran ya, apa sih polusi cahaya itu kan. Dan saya bacakan aja beberapa pertanyaan-pertanyaan agar bisa dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini ya. Baik, boleh saya bacakan Bang Dimas dan Kak Sausan? Oke. Pertanyaan dari Gina. Yang pertanyaannya itu, bagaimana polusi cahaya mempengaruhi perilaku dan pola tidur manusia? Dan apakah ada peraturan atau kebijakan yang diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi polusi cahaya? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab dulu oleh Kak Saud. Silahkan. Oke ya, terima kasih nih pertanyaannya. Ini langsung ke dampak ya, dampak dan strategi untuk menangani yang namanya polusi cahaya itu. Mungkin sedikit gambaran dulu polusi cahaya itu apa sih ya? Polusi cahaya itu kan segala sesuatu yang tidak diinginkan di langit gitu ya, dari segi cahaya. Jadi sebenarnya kita hidup di muka bumi tentu tidak terlepas dari lampu-lampu gitu. Kalau nggak ada lampu mungkin kita buat beraktivitas susah gitu, apalagi ketika di luar. Walaupun ada mungkin pantulan cahaya dari matahari ke bulan gitu. Tapi ya sepertinya tidak akan kondusif gitu untuk kita beraktivitas. Apalagi kalau berkendara gitu kan perlu yang namanya lampu. Nah, tapi saat ini kondisi polusi cahaya itu udah terlalu berlebihan gitu ya ke arah langit, dan salah satu dampaknya tadi ya disebutkan ke flora fauna. Nah, kalau secara umumnya dampak ke mungkin makhluk hidup, jadi kita juga kena gitu ya, dampaknya itu mengganggu sistem hormon yang harusnya berfungsi secara ada fitrahnya gitu ya, dan setiap mungkin ada hewan-hewan yang berkebalikannya seperti kelelawar, dia malah butuh banget tuh gelap, sedangkan manusia butuh terang, tetapi ketika malam hari tetap harus gelap karena untuk bisa tadi hormonnya itu kembali uh, diproduksi gitu ya, hormonnya diproduksi, maka butuh istirahat
yang kondisi itu gelap. Sedangkan tadi kalau flora sedikit ya, lebih ke banyak ke fauna gitu ya, fauna hewan-hewan seperti tadi misalkan kelelawar ketika malam hari mereka tentu akan lebih aktif. Nah, tapi ketika terlalu terang, terlalu banyak polusi cahaya, maka kelelawar itu bisa aja kesasar atau malah kan ketabrak gitu karena saking silaunya cahaya-cahaya yang ada. Beberapa burung ditemukan juga malah berpindah lokasi hidup gitu ya, yang biasanya di hutan, tapi ini malah mencari lokasi lain gitu ya, karena terlalu terang tersebut. Atau yang paling menarik itu tentang penyu, penyu yang mereka tuh ketika menetas akan kembali ke laut yang mana terang kan lautnya, terangnya tuh alami karena ada pantulan cahaya dari bulan gitu ya ke laut. Tetapi ketika kotanya terlalu terang, malah si penyu-penyu itu pulangnya ke kota gitu, bukan seharusnya ke laut. Seperti itu mungkin dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Daus ya, Bang Dimas. Ya, boleh jawaban dari Kak Usen, Bang Dimas, atau ada jawaban lain dari Bang Dimas? Saya persilakan. Oke. Apa sudah bagus ya tadi penjelasan dari Kak Sausan terkait bagaimana dampak light pollution atau polusi cahaya ini terhadap makhluk hidup. Memang pada dasarnya kan tadi kita ngomongin fitrah, fitrahnya kan siang itu terang, malam itu gelap. Namun ketika aktivitas manusia itu tidak cukup di siang hari, sehingga perlu ada penerangan artifisial, penerangan tambahan di malam hari. Kalau mungkin teman-teman pernah ingat, juga ini sempat dibahas di Pilpres kemarin ya, kalau nggak salah, sama salah satu capres yang mengatakan bahwa lampu-lampu di Indonesia ini masih hanya terpusat di kota-kota besar saja. Sementara kalau misalnya kita lihat Korea, dibandingkannya dengan Korea, itu lebih luas cakupannya. Ini menandakan aktivitas manusia di malam hari yang lebih banyak. Nah, di satu sisi memang betul manusia perlu lampu, perlu penerangan karena kegiatan manusia yang tidak cukup di siang hari. Akan tetapi perlu ada batasan sejauh mana penerangan itu ditampilkan, diadakan begitu. Karena tadi juga disebutkan bahwa pulsa cahaya itu adalah cahaya yang tidak diinginkan. Kan yang dibutuhkan itu penerangan untuk kegiatan manusia yang ada di permukaan bumi. Sementara kondisi sekarang banyak lampu-lampu yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi yang perlunya ke bawah, ini malah ke atas si lampu-lampunya, si penerangannya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai polusi cahaya artifisial. Nah, sehingga berdampak cukup besar terhadap makhluk hidup, terhadap fauna misalnya. Tadi dijelaskan beberapa hewan yang nokturnal terganggu, yang diurnal pun yang biasa aktif di siang hari melihat langit masih terang, tentu saja itu akan mengganggu kehidupannya. Manusia pun demikian, flora pun demikian. Kita ketahui bahwa flora ini banyak yang melakukan fotosintesis di siang hari karena ada cahaya dari matahari. Ini banyak cahaya artifisial yang bisa mengganggu daur hidupnya. Jadi dampak terhadap flora, fauna, kehidupan manusia ini sangat besar, apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke, itu sih singkat saja. Terima kasih. Baik, nah Bang. Itu tadi ya dari Adina jawaban dari narasumber kita ya. Kita lanjut ya Bang dan Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari @makhluk kosmik ya Instagramnya ya. Baik, untuk pertanyaannya itu, menurut kedua narasumber, kategori polusi langit itu bagaimana? Apakah aurora, cahaya bulan, cahaya matahari termasuk polusi langit bagi para astronomi seperti itu? Mungkin ini gantian ya, bisa dijawab langsung oleh Bang Dimas Daus. Kepada Bang Dimas, saya persilakan. Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Memang betul kita bisa mengklasifikasikan yang namanya polusi cahaya terbagi pada dua. Ada polusi cahaya alami, natural, ada polusi cahaya buatan atau tadi artifisial. Polusi cahaya alami itu seperti apa? Contoh misalnya cahaya bulan. Cahaya bulan ini kita sebut sebagai polusi cahaya alami. Mengapa? Karena ketika dekat-dekat kayak bulan sekarang, hari-hari sekarang nih, ketika menjelang atau sekitar bulan purnama, ini kan bulan sangat terang.
Bahkan kalau dalam Islam kita sebut ada ayamul bid, hari-hari yang putih. Karena memang langit menjadi putih, cahaya bulan disebarluaskan oleh atmosfer bumi sehingga langit menjadi terlihat putih. Ini termasuk polusi cahaya natural. Begitupun mungkin tadi ada aurora atau yang lain sebagainya. Nah, hal seperti ini tidak bisa kita hindari karena memang secara natural itu terjadi. Yang menjadi sorotan oleh para astronom adalah polusi cahaya artifisial, yaitu buatan dari perilaku manusia itu sendiri. Jadi itu ya, kalau dari saya mungkin memang betul dibagi dua, ada polusi cahaya alami, ada polusi cahaya buatan. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah polusi cahaya buatan. Mungkin itu ada tambahan mungkin dari Kak Sausan, silahkan. Iya, Saya itu udah. asal menambahkan. Iya, iya siap. Tadi jawaban dari Bang Daus udah pas banget gitu ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi mungkin tambahan informasi ya, kenapa sih polusi cahaya alami yang tadi ya, cahaya pantulan kepada bulan gitu, itu disebut polusi cahaya juga. Karena sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari langit, yakni langit yang gelap gitu, yang bisa, terutama bagi astronom tuh bisa mengamati benda-benda langit. Sedangkan ketika di sekitar benda-benda langit yang kita targetkan itu ada cahaya lain yang masuk, maka akan nggak fokus gitu ya, nggak bisa dengan jelas melihat target objek yang kita ingin amati tersebut. Jadi sebenarnya polusi cahaya alami, tapi ya itu kan udah alami ya, kita nggak bisa kontrol. Sedangkan yang bisa kita kontrol tadi, yang artificial atau yang buatan, yang lampu-lampu gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Kak, tadi itu ya, makhluk kosmik mungkin sudah nonton dan hadir pada ini itu jawaban dari narasumber kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu, di mana wilayah dengan polusi cahaya terparah di dunia? Wah, ini boleh dijawab langsung. Kak Sausan, saya persilahkan. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, ini polusi cahaya terparah, sebenarnya ya saya searching dulu ya, tapi kalau berdasarkan peta, jadi ada tahun 2015 itu peta World Sky, coba saya cek lagi namanya World Atlas atau ya World Atlas of Artificial Sky Brightness. Nah, itu di tahun 2015 dan diterbitkannya penelitiannya 2016. Ditemukan bahwa Singapura, Qatar sama Kuwait itu yang paling tinggi ya polusi cahayanya itu. Selebihnya kita bisa update informasi mengenai langit seperti apa kondisi muka bumi kita gitu ya yang dipenuhi oleh tadi polusi cahaya artifisial itu melalui beberapa website mengenai light pollution map gitu. Jadi banyak peta yang update. Salah satunya mungkin pengamatan melalui satelit gitu. Jadi lebih ada trennya gitu. Kita bisa lihat juga seberapa tinggi sih intensitasnya. Gitu mungkin singkatnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sausan. Boleh ditambahin atau ada jawaban lain dari Bang Dimas Daus? Saya persilakan. Oke. Ya kalau untuk kota atau tempat paling tinggi, saya jujur tidak mendalami hal tersebut. Mungkin tadi jawaban dari Kak Susan sudah cukup mewakili ya tadi apa Singapura, Qatar dan Kuwait. Cuma mungkin yang menjadi garis bawah adalah ketiga tempat ini merupakan kota besar, ibu kota negara misalnya, ataupun kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung yang punya cahaya lampu yang tinggi gitu. Jadi lebih umumnya kota-kota besar itu pasti memiliki polusi cahaya yang tinggi. Karena tadi kebutuhan manusia yang beraktivitas di kota-kota besar tentu tidak hanya di siang hari. Banyak kegiatan manusia juga dilakukan di malam hari. Kalau misalnya di Indonesia, contohnya kita ngambil skup yang lebih kecil, 10 kota terbesar lah katakan di Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Ini pasti memiliki tingkat polusi cahaya yang tinggi. Sehingga kehidupan di kota tentu akan berbeda dengan kehidupan orang di desa. Salah satunya karena paparan polusi cahaya yang cukup tinggi.
Mungkin sedikit tambahannya. Baik, terima kasih ya Bang Dimas dan Kak Sal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu dari @afifa_nstt. Sejauh mana observatorium dapat mengintervensi terkait polusi cahaya di Indonesia? Apa mungkin manfaat observatorium atau astronomi belum begitu dirasakan masyarakat sehingga banyak yang terkesan abai dengan hal polusi cahaya ini? Terima kasih. Oke, mungkin ini boleh dijawab sama Bang Dimas Daus terlebih dahulu. Oke. Sejauh mana observatorium bisa mengintervensi ya? Ini mungkin saya mengambil contoh dari yang dilakukan oleh observatorium Bosca. Ini mungkin nanti tambahi oleh Kak Sausan karena mungkin saya tidak sedalam Kak Sausan pembahasannya. Jadi kondisi di Bosca yang cukup terpengaruh oleh posisi cahaya dari kota Bandung dan sekitarnya, khususnya di daerah Bosca ini kan ada beberapa desa, ada beberapa kampung yang juga menggunakan lampu tentunya untuk penerangan di malam hari. Itu Bosca mengedukasi dengan memberikan tudung lampu. Sehingga setidaknya untuk rumah-rumah, kampung-kampung, desa-desa di sekitar Bosca, lampu yang digunakan itu tidak menyorot ke atas, ke langit. Jadi hanya ke bawah saja. Nah, ini mungkin salah satu bentuk intervensi observatorium terhadap penggunaan lampu atau artificial light, lampu buatan, sehingga tidak banyak mengganggu ke langit. Atau juga bisa dengan cara sounding atau berbirokrasi dengan pemerintah sekitar, dengan pemerintah setempat, untuk melaksanakan atau membuat sebuah regulasi sehingga artificial light atau cahaya buatan itu tidak mengganggu kegiatan yang ada di observatorium. Nah, akan tapi bagaimana itu bisa terjadi ya, tentu saja harus ada komunikasi yang baik antara observatorium, tempat pelaksanaan pengamatan itu dilaksanakan, dengan pemerintah setempat, sehingga bisa dapat win-win solutionnya. Masyarakat tetap dapat beraktivitas di malam hari karena ada bantuan pencahayaan lampu, tapi juga itu tidak mengganggu keberlangsungan penelitian atau pengamatan yang dilaksanakan di observatorium. Mungkin ada tambahan dari Kak Tausan, silakan. Ya, oke, ya tadi bener banget ya, Bang Daus. Kalau misalkan ada yang namanya tudung lampu, mungkin nggak hanya di sekitar Bosca doang yang bisa gunain itu ya, kita juga di kota bisa. Karena kalaupun ke atas kan kayaknya nggak ada gunanya ya. Kita kan aktivitasnya di bawah gitu, di bumi, di muka bumi. Jadi itu suatu terobosan yang baik untuk bisa diterapkan secara lebih luas. Kemudian edukasi tadi pertanyaan di bagian akhirnya ya wondering ya mungkin kakaknya tadi dengan pertanyaannya apa jangan-jangan masalah polusi cahaya masih ada tuh karena emang dampak atau pengaruh impact dari observatorium itu belum secara signifikan diberikan ke masyarakat. Nah, itu juga yang ya kita hanya bisa berusaha ya, kita berusaha yang terbaik, memberikan edukasi itu salah satu upaya yang udah sangat perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama bagi masyarakat gitu. Karena dengan masyarakat tuh bisa dengar langsung apa sih yang dilakukan oleh para astronom gitu ya, terutama di observatorium, itu menambah wawasan mereka dan secara nggak langsung juga menggugah masyarakat untuk bisa turut menjaga tadi ya langit agar tetap gelap dengan mengurangi penggunaan lampu yang tidak dibutuhkan. Itu barangkali. Suaranya belum keluar ya, Kak? Baik, Ya, dari ada. Ya, boleh diulangi tadi. ya, Nggak ada baik. suaranya. Ya, terima kasih kepada kita yang tadi sudah menjawab jawaban dari Kak Afi NSTT. Saya akan lanjut dan berikutnya. Pertanyaan luar, kadang di luar naskah ya, untuk narasumber kita pada hari ini. Baik, ada pertanyaan dari Getriani 14. Pertanyaannya ini, bagaimana toleransi yang masih memungkinkan observasi malam menggunakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi cahaya dan bagaimana ia bekerja. Oke, ini boleh dijawab dulu dari Kak Sausan, saya persilahkan. Oke, ya. Ini cukup teknis nanti
mungkin astronom lebih paham gitu ya, Bang Dimas gitu. Kalau saya dari apa yang saya pernah pelajari ya dulu dan review-review lagi nih materi yang pernah saya pelajari mengenai pengamatan bagaimana sih kondisi polusi cahaya itu memang ada beberapa alat ukurnya ya. Kalau misalkan yang mudah memang ada namanya sky quality meter. Dia bisa kita gunakan bahkan orang awam sekalipun bisa menggunakannya, tetapi pengolahan datanya mungkin berbeda ya. Untuk nantinya bisa dipastikan berapa sih tingkat kualitas atau kecelangan langitnya gitu. Sedangkan kalau tadi teleskop disebutkan berapa sih batasnya gitu untuk bisa tetap mengamati seperti apa kondisi di tengah polusi cahaya yang ada itu balik lagi ke jenis teleskopnya nanti. Jadi setiap teleskop punya parameternya masing-masing gitu ya yang berbeda-beda dan nantinya ketika mengamati juga faktor keadaan langit malamnya juga berpengaruh gitu terhadap kemampuan teleskop tersebut untuk mengamati gitu. Jadi sebaik mungkin mengamatinya di saat malam banget gitu ya, jangan yang baru maghrib karena itu masih ada cahaya-cahaya dari matahari gitu yang masih terbenam. Terus kemudian jangan saat berawan karena pasti awan akan menutupi langit juga, jadi nggak benar-benar kita bisa mengukur bagaimana kondisi kecelangan langit yang ada saat itu. Mungkin itu sedikit aja yang bisa saya infokan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin boleh ditanyakan oleh Bang Dimas Daus. Oke, oke. Jadi untuk mengetahui tingkat keparahan lah, katakanlah tingkat keparahan polusi cahaya yang ada di daerah kita bagaimana? Ya mudahnya mungkin ada dua cara. Yang pertama memang dari bawah, dari permukaan. Tadi bisa menggunakan SQM, bisa menggunakan fotometri, mungkin dari teleskop, atau juga kita bisa potret dengan kamera, lalu nanti kita olah hasilnya, ataupun bisa juga dari luar, dari atmosfer. Dari mana? Misalnya dari satelit yang memotret permukaan bumi. Ada beberapa cara yang bisa dilihat, mulai dari dicitrakan secara langsung bagaimana adanya kondisi di atas kita, ataupun kalau nggak salah ada tesisnya Mas Hendra juga, dosen ITERA dulu di ITB, itu menggunakan panjang gelombang inframerah yang ada dari satelit yang mencitrakan permukaan bumi, dan gelombang inframerahnya bagaimana tingkat polusi cahaya di sebuah daerah, pada satu kawasan Indonesia. Jadi secara garis besar ada dua cara, dari permukaan dan juga dari atas, dari atmosfer. Bahkan kalau tidak salah pada tahun 2017 atau 2018, LAPAN pada saat itu masih LAPAN namanya, sekarang udah berubah jadi BRIN, itu menggalakkan untuk mengecek polusi cahaya di daerah masing-masing. Dengan apa? Dengan kamera handphone. Jadi ada aplikasi light pollution detector gitu, atau light pollution apalah, saya lupa nama aplikasinya. Itu disebarluaskan melalui komunitas-komunitas astronomi untuk mengecek kondisi polusi cahaya di daerah masing-masing. Ya, cuman perlu handphone, lalu kita potret langit, lalu nanti hasilnya dikirimkan dan bisa dianalisis oleh LAPAN pada saat itu. Jadi memang ada beberapa cara. Itu yang paling sederhana, bisa menggunakan handphone kita masing-masing. Lalu yang kedua, tadi terkait seberapa besar pengaruhnya terhadap pengamatan langit. Jadi perlu kita pahami bahwa artificial light atau artificial light pollution ini banyaknya pada panjang gelombang tertentu. Tentu saja sesuai dengan lampu yang digunakan. Di kita kan banyaknya pakai lampu neon kan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh di panjang gelombang visible, panjang gelombang visual, yaitu sekitar 500 hingga 700 nanometer panjang gelombangnya. Dan ini sangat disayangkan karena panjang gelombang visual ini yang paling banyak masuk ke permukaan bumi, yang tidak terganggu oleh atmosfer selain panjang gelombang radio. Sehingga pengamatan pada panjang gelombang visual seperti pengamatan astrofotografi, pengamatan menggunakan filter LRGB, itu yang sangat terganggu. Kasus seperti 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu ada
konser musik sepertinya di dekat Boska di Lembang, Bandung, yang menggunakan lampu sorot yang ke atas. Ya, itu kan ketika konser memang biasa menggunakan lampu seperti itu. Namun sayangnya pada malam itu pun sedang ada pengamatan di Observatorium Bosca, sehingga sorotan-sorotan lampu artifisial itu masuk ke dalam eh, medan pandang si teleskop. Nah ini sangat 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 mengganggu. Jadi ya memang dulu kan ketika Bosca dibangun tahun 1923 belum ada konser musik yang pakai lampu sorot ya. Baru sekarang lah pakai ada lampu musik seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Elsan dan Bang Daus ya, jawaban luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari F Dika 17. Yang pertanyaannya itu ialah, sejak kapan dan bagaimana sejarahnya astronot mulai ngerasa bahwa cahaya ternyata dapat mengganggu aktivitas observasi? Wah, ini boleh dulu oleh Bang Daus, saya persilakan. Oke, kalau ditanya sejak kapan, saya belum mencari tahu sejak kapan. Namun kalau misalnya kita lihat perkembangannya secara sejarah, salah satu yang menjadi tonggak utama penggerakan kehidupan sekarang itu adalah revolusi mesin uap ya. Sehingga sekarang banyak terus berjamuran teknologi-teknologi baru terkait kehidupan manusia. Namun memang bisa dikatakan mungkin sekitar 50 tahun terakhir, dari tahun 70-an, 80-an, itu sudah mulai terganggu pengamatan-pengamatan langit malam dengan adanya polusi cahaya. Perbandingannya dengan apa? Ya, kalau bisa kita lihat, ketika Bosca dibangun tahun 1920-an, itu tidak ada gangguan artificial light pollution pada saat itu di daerah Bandung dan sekitarnya. Tapi ya 20 tahun terakhir khususnya di Bandung sudah sangat terganggu, sehingga ada wacana untuk membuat observatorium nasional di tempat yang jauh lebih gelap dan lebih baik. Mungkin itu, atau dari Kak Susan ada tambahan? Yang persilakan. Iya, ini saya malah searching tanggal, enggak sih tahun-tahun. Mungkin bisa patokannya tuh ketika ada ini International Dark Sky Association, dan itu menarik banget sih asosiasi mereka ya dari 1988 gitu. Sedangkan di Bosca tadi bener banget kata Bang Dimas gitu ya, 20 tahun terakhir. Jadi pengamatan tahun 94 tuh mulai digalakkan gitu ya. Bagaimana sih keadaan kecelangan langit di sekitar Bosca gitu, karena harapannya dengan tahu data kondisi saat itu, kita setiap tahunnya atau beberapa tahun kemudian bisa mengecek kembali gitu. Kayak di tahun 2011 gitu dicek lagi di Bosca seperti apa kondisinya. Jadi memang kondisinya dengan semakin ya, terutama semakin banyaknya populasi dari suatu daerah, maka tingkat polusi cahaya itu sangat mungkin meningkat gitu. Jadi memang observatorium Bosca sendiri tadi seperti yang dibilang Bang Dimas gitu ya, memang sudah akhirnya secara bertahap mungkin ya bisa dibilang ada sekarang di Timau ya, observatorium Timau itu, karena memang di Kupang belum seramai di Bandung gitu. Jadi memang beberapa peneliti menseriuskan kondisi pengamatan untuk dipindahkan gitu ya, observatorium nasional di Timau gitu. Jadi udah ada nih teman-teman, boleh cek. Boleh cek. Pingin banget sih main ke sana karena ada ini observatoriumnya juga, ada tamannya juga, Taman Nasional Langit Gelap gitu. Mungkin sedikit info. Boleh, Iya ya, kan? atau kita boleh ketemu di sana kalian liburan. Iya, ingin banget. Baik. Oke, kita pertanyaan ini dari 9. Untuk pertanyaan itu, yaitu sejauh ini apa solusi yang dapat diberikan oleh para ilmuwan terkait masalah polusi cahaya. Kemudian untuk mengatasi masalah polusi cahaya yang tidak bisa dikendalikan ini, apakah sebaiknya kita memberikan solusi menggelapkan langit kota atau menjaga daerah lain agar tetap gelap?
Nah, oke, ini boleh dijelaskan oleh Kak Fauzan, saya persilakan. Oke, ya, ya, solusi. Saya tuh baru ingat tadi pas awal juga ada pertanyaan tentang solusi gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa mensiasati kondisi polusi cahaya tersebut gitu. Pertama mungkin yang perlu di garis bawahi, kayaknya kita nggak mungkin hidup tanpa lampu gitu. Jadi untuk menggelapkan langit kota itu suatu hal yang mustahil bisa dibilang gitu ya. Kecuali ada momen-momen tertentu ya, kayaknya kita sering dapat himbauan gitu untuk mematikan lampu gitu ya. Itu selain untuk tadi kondisi langit, juga untuk menurunkan pemborosan energi gitu ya. Jadi lebih hemat hemat energi. Tapi gimana terus kalau emang langit kota terutama nggak bisa digelapin, maka ada beberapa cara ya. Terus juga solusinya itu mungkin jangan diserahkan kepada ilmuwan aja, tetapi setiap dari kita berhak dan bisa kok untuk meminimalisir penggunaan tadi lampu sehingga menyebabkan polusi cahaya. Caranya gimana? Itu secara bertahap. Kalau kita ngebayangin suatu lampu, tadi kan kayak Boska dikasih tudung lampu ya. Nah, tudung lampu itu ngebuat cahayanya itu agar ke bawah aja. Nah, setelah itu selain ditutupin, dibatasin gitu ya, si lampu tersebut, kita bisa mengubah lampunya dari yang dingin atau LED ke yang lebih hangat gitu ya, yang biasa kita lihat tuh lebih kuning gitu warnanya. Nah, itu juga membantu untuk mengurangi polusi cahaya. Terus selain diubah jenis lampunya, kemudian dikurangi intensitasnya sehingga luminusnya itu nggak terlalu terang gitu, secukupnya lah. Terutama mungkin dengan lampu LED tadi juga udah terlalu terang, maka ketika diubah ke jenis lampunya itu juga bisa mengurangi lah intensitas cahaya yang keluar. Kemudian yang terakhir tuh dari segi penggunaan waktunya gitu ya. Karena sebenarnya mungkin kita butuh lampu tuh nggak dari maghrib sampai subuh gitu. Kita butuh lampu ya ketika orang pulang kerja atau ketika orang mau berangkat beraktivitas di pagi hari walaupun masih gelap gitu. Jadi seharusnya malam hari banget bisa kita matikan atau ya minimal satu aja gitu yang nyala. Mungkin itu dulu dari saya. Ya. Silakan Bang Daus. Silakan Bang Dimas Daus untuk menjawab yang tadi. Oke. Mungkin berangkat dari yang pernah kami kerjakan di sini. Baru sini kan kondisinya sangat jauh dari kota besar. Paling terdekat Sibolga pun nggak bisa kita sebut kota besar banget kan. Tapi ketika kami coba menggunakan SKM di pinggir pantai yang jauh dari pemukiman dan di perumahan, itu cukup signifikan perbedaannya. Berarti memang sekecil itu pun ketika kita bandingkan dengan yang jauh lebih baik, itu sangat kentara. Bagaimana efek dari polusi cahaya dari lampu buatan ini berdampak pada pengamatan. Sehingga ya jelas ini sulit untuk kita akali apabila solusinya harus digelapkan langit kota gitu. Bandingannya ini, di sini di desa ya susah gitu karena emang orang-orang ketika berkegiatan di malam hari butuh lampu, tadi sudah dijelaskan. Sehingga satu sisi memang betul kita harus menjaga daerah lain tetap gelap. Artinya daerah-daerah yang memang minim populasinya, lalu kita buat di sana tempat pengamatan seperti yang dilakukan di Lampung ataupun di Timau. Itu kan Pak Kunjaya cukup intens penelitiannya terkait astrowisata. Terakhir kalau nggak salah untuk yang di daerah Papua juga seperti itu. Jadi dijaga daerah-daerah tersebut agar tetap gelap langitnya. Dengan cara seperti apa? Masyarakatnya diedukasi. Jangan sampai membuat tiba-tiba bikin baliho besar yang pakai lampu disorot seperti di kota-kota besar. Dan di satu sisi, karena polusi cahaya ini banyaknya dari kota-kota besar, ya mau tidak mau tadi yang dijelaskan oleh Kak Sausan, beberapa tahapan-tahapan itu bisa dilaksanakan, mulai dari pengurangan, arahnya yang disesuaikan, penggunaan lampunya yang disesuaikan, sehingga masyarakat di kota pun bisa lebih aware terhadap
kebutuhan langit gelap gitu. Karena pengalaman saya ketika berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang terbiasa hidup dengan gemerlapnya lampu di malam hari, ketika dibawa ke tempat yang lebih gelap lalu melihat ke langit, ketika langitnya cerah, itu terkagum-kagum. Oh ternyata Indah. langit di malam hari ini seindah ini ya. Iya, memang seindah itu, tapi kitanya yang kadang tertutupi oleh lampu-lampu di malam hari. Sehingga ketika masyarakatnya sudah dikenalkan dengan indahnya langit malam, mereka akan lebih aware terhadap penggunaan lampu di malam hari. Ini pun yang digalakan oleh sekali lagi LAPAN yang sekarang jadi BRIN setiap tanggal 6 Agustus, yaitu Hari Antariksa Nasional, mengimbau untuk masyarakat, khususnya mungkin di kota-kota besar, untuk bisa mematikan lampu luar. Minimal lampu luar untuk bisa enjoy atau menikmati langit malam yang indah. Mungkin itu. Baik. Terima kasih banyak ya jawabannya dari Bang Dimas Daus, dari Kak Sausan ya. Mungkin alhamdulillah sudah dijawab semua ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat OIF ya oleh dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup Q&A kita pada hari ini, boleh sedikit ada closing statement atau kalau zaman sekarang itu kata-kata hari ini ya untuk sahabat Astro tentang polusi cahaya. Boleh dari Kak Sausan dulu? Saya persilakan. Aduh, kayaknya nggak singkat, kalau yang ini nggak apa-apa ya Kak, agak panjang. Udah Boleh. nyiapin. Boleh. Iya. Jadi tadi ada satu informasi menurut aku penting banget ya untuk bisa kita ketahui bersama juga. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar galaksi Bima Sakti, tapi mungkin belum benar-benar pernah lihat secara langsung gimana sih galaksi Bima Sakti itu gitu ya. Dan aku pun di Boska hanya beberapa kali gitu bisa lihat galaksi Bima Sakti sedang melintang gitu. Itu indah banget gitu ya, bintang-bintangnya berbaris berbaris. Sedangkan ya tadi ya beberapa kondisi lainnya nggak bisa kita lihat galaksi Bima Sakti, hanya beberapa bintang saja yang paling terang atau yang bisa diamati dengan mata. Dan ternyata memang menurut peneliti sepertiga manusia di muka bumi ini udah nggak bisa ngelihat galaksi Bima Sakti gitu. Itu tahun berapa tuh disebutkannya oleh seorang astronom. Nah makanya mungkin kita walaupun nggak serta-merta bisa langsung menggelapkan langit dalam satu hari gitu ya untuk bisa tadi ngelihat galaksi Bima Saktinya, tapi mungkin motivasi kita untuk melihat galaksi, objek-objek langit atau ya keindahan langit malam itu bisa berangkat loh dari ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Jadi memang kita terutama ya sebagai Muslim banyak banget diingatkan bagaimana sih langit itu disusun gitu ya, dan keindahan langit yang tersedia yang mana itu pastikan diciptakan oleh pencipta kita gitu ya yang maha kuasa. Maka motivasi itu sendiri sih yang secara personal mungkin barangkali teman-teman silakan mengambil ibrohnya masing-masing, tapi bagi saya sendiri khususnya itu menjadi motivasi sih ataupun menjadi kesenangan pribadi gitu untuk bisa melihat langit malam dan ya sedikit demi sedikit mengupayakannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Sausan. Boleh dari Bang Dimas Daus. Oke, terima kasih. Terkait polusi cahaya ini memang dampak dari perkembangan kehidupan manusia saat ini. Ya, yang namanya manusia kan ketika dia berkembang biak, populasi semakin banyak, tentu akan ada efek-efek samping yang tercipta. Mulai misal polusi udara, juga ada polusi cahaya, dan lain sebagainya. Itu merupakan dampak dari keberadaan manusia. Nah, tapi juga manusia diberikan amanah nih oleh Sang Pencipta untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup di bumi kan gitu. Kalau tadi merujuk kepada Al-Quran juga kan sebagian la tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di bumi gitu. Maka ya salah satunya tidak merusak langit malam yang indah dengan polusi cahaya. Sehingga mungkin untuk teman-teman yang masih belum bisa menjaga langit malamnya,
coba deh ngerasain tadi kata Kak Sosan, ngamat ngamat di malam hari yang lagi cerah gitu, entah itu Bima Sakti atau coba berangkat ke Boska kemarin di bulan kemarin kan sampai ada pengamatan umum ya, malam di Boska gitu. Itu salah satu cara untuk kita sebagai manusia kota nih mungkin ya yang hidup di kota-kota besar, saya sekarang lagi hidup di desa, itu bisa lebih sadar tentang indahnya langit malam yang kita tutupi dengan keberadaan lampu-lampu kota itu. Tapi memang di satu sisi tadi sekali lagi kita nggak bisa lepas dari kehidupan malam hari dengan bantuan pencahayaan. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa polusi cahaya itu memutus hubungan manusia dengan langit. Karena langitnya nggak kelihatan sama polusi cahaya yang kita buat sendiri. Jadi untuk teman-teman Sobat OIF, Sahabat Astro, kita jaga langit malam kita, semakin kita jaga akan keindahan itu akan semakin nampak. Karena salah satu hikmah diciptakannya bintang adalah untuk penghias di malam hari. Terima kasih. Baik, ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai kita kepada kita luar biasa yaitu Kak San dan Bang Mas Firdaus yang pada hari ini. Untuk sahabat-sahabat ya, pantengin sosial medianya OIF UMSU untuk Q&A selanjutnya di setiap bulannya akan kita hadirkan ya dari OIF UMSU dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda seperti itu. Baik Kak Sausan dan Mas Daus, banyak saya izin undur pamit diri ya. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup Q&A kita pada hari ini. Baik Umsul Tengku Aprilianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Dimas dan Kak Tengku Ya, dan tim. Saya izin. bertemu kembali atau bertemu ya Kak Sausan. Amin. Ya, terima kasih Bang.